Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali. Kita hari ini akan belajar mendeklamasikan puisi. Tapi anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, maka jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, apa mendeklamasikan puisi itu? Mendeklamasikan puisi adalah membacakan atau menyampaikan puisi kepada pendengar. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat puisi, maka puisi yang dibuat anak-anak itu harus dibacakan kepada orang lain. Nah, itulah namanya mendeklamasikan puisi. Nah, ketika kita membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, maka perlu diperhatikan tanda jedanya. Nah, tanda jeda ini adalah untuk mengambil nafas. Agar apa? Agar puisi yang kita baca nanti terdengar indah. Nah, tanda jeda ini ada 3, yaitu ada tanda jeda garis miring 2, yang mana di situ artinya adalah berhenti agak lama. Nah, biasanya pada tanda titik di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, yang baris kedua juga sama. Nah, yang baris ketiga ini ada tanda jeda 1, tapi ku coba, dan coba. Nah, yang tanda garis miring 1 ini adalah berhenti sebentar untuk bernafas. Nah, ini biasanya pada tanda koma atau di tengah baris. Kemudian ada lagi yang tanda garis miring 3, artinya harus berhenti lama sekali. Biasanya terdapat pada akhir puisi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Itu yang pertama adalah volume suara. Maka volume suara ini yaitu keras atau lemahnya suara pada saat kita membaca puisi. Kemudian yang kedua, artikulasi suara, yaitu pengucapan kata demi kata dengan jelas, baik bunyi vokal maupun konsonan. Nah, kalau A ya A, U ya U, O ya O, E ya E ya gitu ya. Enggak boleh agak samar-samar, enggak boleh, harus jelas mana itu A, I, U, E, O atau T, I, K, L dan lain sebagainya. Itu namanya artikulasi suara. Kemudian yang ketiga adalah intonasi, yaitu laku membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada saat kita membaca puisi. Kemudian gerak tubuh juga penting, mulai dari kaki, tangan, badan, dan kepala sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Kemudian yang kelima adalah mimik atau ekspresi. Ini penting sekali saat membaca puisi, maka mimik kita atau ekspresi wajah kita harus disesuaikan dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, maka ekspresi kita juga sedih di wajah kita ini. Kemudian kalau gembira atau kemudian kita ingin menggapai cita-cita, harus semangat begitu. Kemudian pandangan mata. Nah, ini penting, pandangan mata ini yaitu arah mata memandang yang seharusnya ditujukan ke segala penjuru tempat penonton atau pendengar itu berada. Jadi ini penting sekali untuk pandangan mata, jangan sampai kita pandangan matanya ke teks puisi saja. Nah, anak-anakku semuanya, selain tadi kita perhatikan tanda jeda atau volume, artikulasi suara, intonasi, gerak tubuh, mimik atau ekspresi, pandangan mata, maka juga kita harus memperhatikan tanda penekanan. Nah, tanda penekanan ini disimbolkan dengan huruf
V, ada V1, ada V2, ada V3. V1 tekanan kata pendek sekali. Kalau V2 tekanan kata agak pendek atau sedang. Kemudian yang V3-nya itu adalah tekanan kata agak panjang. Kalau tekanan katanya pendek, ini seperti yang baris pertama, sambut mentari dengan senyuman, wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah. Teruslah mencoba. Nah, anak-anakku semuanya, kita harus belajar juga menentukan makna puisi, yang mana di sini ada puisi Citaku karya Yosi yang terdiri dari 2 bait. Bait pertama ini adalah menatap penuh semangat menjalani hidup ini meskipun penuh liku-liku demi meraih sebuah impian. Apa maknanya? Di sini adalah semangat seseorang dalam meraih impian walaupun penuh rintangan. Kemudian yang bait kedua, menatap penuh harapan untuk meraih impian serta mewujudkan cita-cita demi masa depan yang cerah. Ini maksudnya adalah harapan dalam meraih impian dan cita-cita untuk masa depan. Jadi setiap puisi itu mesti ada maknanya. Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Itu yang pertama adalah sapalah pendengar dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang harus diucapkan ketika kita mau membaca puisi. Kemudian yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang. Seperti tadi, judulnya adalah Citaku karya Yosi. Kemudian pandangan mata ke seluruh pendengar atau penonton yang ada. Kemudian baru anak-anak membaca puisi dengan lafal dan intonasi, tanda jedanya, kemudian tekanannya itu harus tepat. Baru kemudian tentukan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, maka ekspresi kita, wajah kita juga harus sedih. Kalau gembira juga wajah kita harus gembira. Kemudian kalau sudah selesai, baru kita mengucapkan salam. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita harus berdoa selesai belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan mengaji. Dan tentunya anak-anak harus selalu membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.